Niu Tian dan Titan tidak melihatnya lagi. Sebagai gantinya, mereka memiliki murid-murid Clear Sky Sect mengawalnya keluar dari Clear Sky Castle. Huo Yuhao melangkah keluar dari Clear Sky Castle dan menyaksikan gerbang besarnya ditutup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memiliki kekuatan seorang Douluo berjudul ketika dia kembali lain kali. Akan lebih baik jika dia bisa membawa Donger kembali bersamanya pada saat itu. Dia mengetuk kakinya di tanah dan melompat turun dari Clear Sky Peak, begitu saja. Dia memantul dari sisi gunung terus-menerus saat dia bergegas turun secepat mungkin. Dia jatuh melalui awan sebelum dia memperluas alat jiwanya yang terbang dan mengaktifkan kekuatan jiwanya, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir saat dia menghilang ke kejauhan. Tanda hubung. Kembali ke dalam Clear Sky Castle. Niu Tian dan Titan menyaksikan Huo Yuhao pergi saat mereka berdiri di dekat jendela di kamar tertinggi di kastil. Mereka mengenakan ekspresi berbeda di wajah mereka. Titan tampak sedikit murung. Terbukti, dia belum melupakan pertarungan yang baru saja dia lakukan dengan Huo Yuhao. Dia bergumam pelan, hidup ini sulit bagi orang ini. Tetapi pikirannya tampak jauh lebih tangguh dan tegas daripada terakhir kali. Petik 2. Wajah Niu Tian penuh dengan kekaguman dan penghargaan. Iya, tidak mudah baginya untuk menjadi seperti itu di usia seperti itu. Semoga dia bisa memenuhi persyaratan orang itu secepat mungkin. Sebenarnya, saya tidak tahan menyaksikan anak ini disiksa seperti ini. Donger, oh, maksudku Phoenix kecil kita, aku ingin tahu apa yang dia lakukan saat ini. Saya berharap mereka bisa saling bertemu di luar. Titan berkata, orang itu sangat kejam. Dia memiliki cukup keterampilan dalam menyiksa orang, tetapi apakah Anda pikir saudari kita tahu tentang ini? Petik 2. Niu Tian tertawa dan berkata, akan aneh jika dia berani memberitahunya. Namun, saya bisa mengerti apa yang dia rasakan. Dia laki-laki, dan ketika anak perempuan yang paling kamu cintai dicuri oleh lelaki lain, suasana hatimu tidak bisa terlalu baik. Petik 2. Tanda hubung. Huo Yuhao tidak melanjutkan menuju Shrek Academy setelah dia meninggalkan Clear Sky Sect. Saat ini, dia diliputi oleh emosi, dan bukan hanya karena dia telah menerima kabar baik bahwa Donger telah pulih. Dia juga bersemangat karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia harus berhenti dan beristirahat setelah setiap 2 jam karena keadaan tubuhnya saat ini. Dia menemukan sebuah kota kecil ketika malam tiba dan menginap di sebuah hotel. Dia melanjutkan perjalanannya saat fajar menyingsing keesokan harinya. Dia mengambil 4 jam lagi sebelum akhirnya meninggalkan perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan memasuki perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Dia langsung pergi ke ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City. Saat itu tengah hari sebelum Star Luo City terlihat. Huo Yuhao melambat, turun dari langit dan mendarat di tanah. Star Luo City adalah ibu kota Star Luo Empire, dan pertahanan udara mereka sangat ketat dan ketat. Dia bisa mengalami masalah kapan saja dalam jarak 50 km dari Star Luo City, jadi Huo Yuhao mendarat di tanah jauh sebelum itu. Selain itu, dia tidak harus pergi ke Star Luo City untuk mencapai tujuannya. Huo Yuhao menemukan tempat sepi dan terpencil yang tanpa orang dan melepas alat jiwanya yang terbang. Dia menarik semua yang relatif menarik dari tubuhnya dan menempatkan mereka ke dalam cincin jiwa tipe penyimpanannya. Dia memutar cincinnya sehingga Starlight Sapphire-nya menghadap telapak tangannya. Kecuali dia membuka tangannya untuk dilihat orang lain, tidak ada yang akan melihat permata yang menyilaukan itu. Dia melepas seragam Shrek dan mengenakan pakaian Rami sebelum mengeluarkan serangkaian botol dan kaleng cat dan krem. Mengubah penampilannya adalah bagian dari pelatihan yang telah diterimanya selama rencana tentara tertinggi. Meskipun dia merasa sedikit tidak terbiasa dengan proses saat dia menyamar, standarnya masih ada. Tidak butuh waktu lama untuk mengubah penampilannya menjadi seperti seorang pemuda yang sederhana yang tampak tipikal. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur, dan sangat sederhana pada saat yang bersamaan. Dia tampak seperti berusia lebih dari 20 tahun, penampilannya adalah jenis yang sulit dibedakan dalam kerumunan orang. Huo Yuhao memeriksa penampilannya setelah berbaikan dan mengangguk puas sebelum dia mulai berjalan menuju Star Luo City. Namun, tujuannya bukan Star Luo City. Tanda hubung.
Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa, jadi dia tidak bergerak secepat itu. Setelah sekitar 1 jam, sekelompok bangunan memasuki visinya. Huo Yuhao segera berhenti ketika melihat struktur ini. Dia mengepalkan tangannya perlahan dan menekan bibirnya erat. Di mana ini? Tempat ini dulunya adalah rumahnya. Kediaman Adipati Harimau Putih, tempat ia bersumpah untuk kembali agar ia dapat membalaskan dendam ibunya. Sejak ibunya meninggal, tempat ini bukan lagi rumahnya. Sebaliknya, ini telah menjadi tempat di mana musuh-musuhnya hidup. Wajah White Tiger Duke, Dai Yueheng, dan Dai Huabin dengan cepat muncul dalam benaknya. Kebencian dan pembalasan yang ditekan Huo Yuhao jauh di dalam hatinya langsung meledak seperti air mancur. Aku kembali, Ibu. Meskipun aku belum cukup kuat, aku akan berada di masa depan, dan aku pasti akan membalaskan dendammu untuk selamanya. Petik 2. Dia mengambil langkahnya saat dia berjalan cepat menuju kediaman Duke Harimau Putih. Tentu saja, dia tidak akan memasuki mansion White Tiger Duke. Sebagai gantinya, dia melanjutkan menuju sepetak kecil bukit ke sisi yang berbatasan dengan kediaman Duke Harimau Putih. Huo Yuhao tumbuh di tempat ini, dan dia masih sangat akrab dengannya meskipun dia sudah tidak kembali ke sini selama bertahun-tahun. Dia dengan cepat menemukan tujuannya. Batu nisan tinggi muncul di kejauhan. Batu nisan ini setidaknya setinggi 2 meter, dan lebar dan luas. Lingkungannya direnovasi dan dihiasi dengan granit dan tampak halus dan indah. Bahkan ada ukiran Kaisar Bis di permukaan batu nisan, mengawasi yang dikebumikan di sana. Ada kuburan di balik batu ini, juga dibangun dari granit. Mata Huo Yuhao menjadi basah ketika dia melihat batu nisan ini. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan, dan tulisan di permukaan batu nisan jelas disajikan kepadanya. Kuburan istriku, Huo Yun. Nama Dai Hao terukir di bawah prasasti ini. Ini adalah kuburan ibu Huo Yuhao, tetapi sangat berbeda dari ketika dia meninggalkan tempat ini. Saat itu, dia masih muda dan tidak memiliki sarana untuk memberi ibunya pemakaman akbar. Dia hanya bisa menggunakan spidol kayu yang telah diukir dan diukir dengan tangannya sendiri, dan beberapa loes. Pada saat ini, batu nisan ibunya telah direnovasi, tetapi masih terletak di tempat yang dulu. Namun, itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan sekarang seseorang telah merenovasi makam ibunya. Huo Yuhao sedikit linglung saat dia perlahan berlutut di depan nisan ibunya. Kebencian dan balas dendam yang berkobar di hatinya secara tak sadar berkurang, tetapi air mata mengalir deras saat dia meletakkan kepalanya di depan nisan ibunya dan terisak keras. Bu, aku kembali. Aku di sini untuk melihatmu. Huo Yuhao telah pergi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia kembali untuk memberi hormat kepada ibunya. Hatinya penuh rasa bersalah. Huo Yuhao menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun dan telah bekerja sangat keras sehingga dia hampir tidak beristirahat sama sekali. Dia bahkan tidak berani memikirkan ibunya, karena dia takut dia tidak akan bisa menolak dorongan untuk membalaskan dendam pada ibunya. Lebih dari 8 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan tempat ini. Huo Yuhao telah berubah dari anak yang lemah menjadi jiwa sage yang kuat dengan jiwa bela diri kembar setelah 8 tahun, dan semuanya telah berubah. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk kembali dan memberi hormat kepada ibunya. Harapan terbesarnya adalah untuk membalas ibunya, dan agar Duke Harimau Putih, Dai Hao, berlutut di depan kuburan dan pertobatan ibunya. Makam ibunya telah direnovasi, dan Dai Hao telah membangun kembali nisannya dan memanggilnya istrinya. Itu selalu yang paling diinginkan ibu. Tapi mengapa Dai Hao tidak melakukan itu untuknya bertahun-tahun yang lalu? Dia tidak pernah mengunjungi kami, dan kamu harus mati dengan sangat kejam pada akhirnya. Kerinduan Huo Yuhao untuk ibunya, dan kesedihan yang terbawa dalam hatinya terus-menerus muncul, dan bermanifestasi sebagai air mata yang berceceran di seluruh batu nisan ibunya. Tekanan yang harus dia tanggung dalam hatinya selama beberapa hari ini, kerinduannya pada Donger, dan rasa bersalahnya terhadap Kiwer tampaknya dilepaskan melalui isak tangisnya ketika air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao berbaring di atas batu nisan ibunya dan tertidur di beberapa titik, dan tidur siang ini sangat baik dan stabil. Tanda hubung.
Dia bermimpi bahwa ibunya kembali, dan Duke Harimau Putih memegang tangannya di pinggang ibunya. White Tiger Duke memiliki senyum hangat dan samar di wajahnya. Dia dengan lembut memanggil namanya, sementara ekspresi ibunya penuh kebahagiaan dan kebahagiaan saat dia bersandar ke pelukan White Tiger Duke. Sayangnya, itu semua hanya mimpi. Fajar menyingsing pada hari kedua ketika Huo Yuhao bangun dari mimpinya. Pakaiannya basah dari embun pagi, tetapi dia merasa seolah-olah semua kesedihan dan keputusasaannya telah terkuras melalui air matanya. Huo Yuhao berlutut di depan nisan ibunya lagi dan bersujud 9 kali dengan sungguh-sungguh. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan khawatir, Ibu. Aku akan selalu mengingat kebencian ini, dan aku akan membuktikan kepada orang itu bahwa putramu lebih kuat dari dia. Saya bisa melakukan apa yang dia bisa, dan suatu hari, saya akan kembali ke tempat ini, Istana Adipati Harimau Putih, dengan benar dan adil, dan saya akan menginjak setiap orang dari mereka. Saya akan membuat semua orang membalas Anda dengan 10 kali, 100 kali rasa sakit yang mereka sebabkan kepada Anda. Saya akan memaksa Duke Harimau Putih untuk menyambut Anda kembali ke Istana Duke Harimau Putih dan mengakui bahwa Anda adalah istri resminya. Aku akan memaksanya untuk berlutut di depan kuburmu untuk bertobat." Petik 2. Huo Yuhao mengambil persembahan yang telah dia persiapkan setelah pidatonya dan meletakkannya di depan kuburan ibunya, satu persatu. Dia melakukan kowtow beberapa kali lagi sebelum dia berdiri. Dia berbalik, namun melirik nisan ibunya karena dia tidak tahan untuk pergi. Dia menyeka air mata dari wajahnya, dan matanya menjadi tegas dan ditentukan sekali lagi saat dia melangkah ke kejauhan. Dia tidak melanjutkan menuju Star Luo City. Sebaliknya, dia mengambil langkahnya saat dia melakukan perjalanan ke barat. Dia berlari agak jauh sebelum melepaskan alat jiwanya yang terbang dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Tanda pisah. Setelah 2 jam, dia berhenti di sebuah kota berukuran sedang di dalam kerajaan Star Luo. Dia menciptakan identitas baru untuk dirinya sendiri dan membeli dokumen untuk 30 koin jiwa emas, makan ringan sebelum melanjutkan perjalanannya. Imperial Radiant City terletak di sudut barat laut Star Luo Empire dan berjarak kurang dari 100 km dari Mingdo Mountain Range. Itu kurang dari 500 km dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan merupakan salah satu benteng penting Kekaisaran Bintang Luo untuk bertahan melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Kota ini adalah salah satu kota terpenting yang bertanggung jawab atas penyediaan untuk kam-kam garis depan. Ada 2 legiun cadangan yang ditempatkan di kota ini. Pasukan cadangan biasanya memiliki 1,5 kali pasukan yang dimiliki pasukan reguler, dan mereka menjalani pelatihan yang keras dan ketat, seperti pasukan reguler. Segera setelah legiun reguler menderita kerugian di garis depan, legiun cadangan ini akan mengumpulkan tentara untuk mengisi legiun reguler. Cadangan Imperial Radiant City sepenuhnya terdaftar. Duke Harimau Putih adalah marsal tentara bidang barat, dan mereka mungkin menghadapi pasukan besar Kekaisaran Sun Moon setiap saat. Tidak ada yang berani mengendur atau bermain-main di tempat ini. Oleh karena itu, 2 legion cadangan Imperial Radiant City berada di kekuatan penuh mereka 15.000 orang. Mereka dapat mengirim tentara ke garis depan dalam waktu 4 jam selama garis depan membutuhkannya. Imperial Radiant City juga merupakan lumbung penting bagi Korps Barat. Tembok kota itu keras dan tebal, dan keamanannya ketat. Semuanya ditangani oleh bawahan Duke Macan Putih yang paling terpercaya. Kedua legion cadangan ini secara kolektif dikenal sebagai Tentara Lapangan Barat, dan secara individual dikenal sebagai Legiun Cadangan ke-4 dan Legiun Cadangan ke-6. Baru-baru ini, kedua pasukan ini mulai merekrut tentara baru, karena sekelompok tentara yang sudah terlalu tua telah pensiun dari tentara. Kekaisaran Sun Moon adalah ancaman besar, jadi Kekaisaran Bintang Luo telah menciptakan jaring luas untuk meminta darah baru. Ini terutama berlaku bagi para veteran yang pernah berperang sebelumnya, dan Kekaisaran mempertahankan mereka dengan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Namun demikian, manusia pada akhirnya harus menjadi tua. Tubuh manusia normal akan mulai menua lebih cepat setelah mereka melewati 40, dan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan kondisi yang diperlukan dalam tentara. Sekelompok veteran pasti akan pensiun setiap tahun dari tentara reguler dan cadangan.
Tentara baru harus direkrut untuk menggantikan para veteran yang telah pensiun. Pasukan cadangan ke-6 Angkatan Darat Wilayah Barat saat ini merekrut prajurit baru itu. Cadangan ke-4 telah berhenti merekrut baru kemarin. Karena suasana di perbatasan sangat tegang, banyak keluarga dari kota di sepanjang perbatasan tidak mau membiarkan anak-anak mereka mendaftar. Jika anak-anak mereka menjadi tentara, ada kemungkinan mereka akan melangkah ke medan perang, dan itu berarti mereka bisa dalam bahaya. Karena itu, rekrutmen Legiun Cadangan ke-4 belum berhasil. Namun, rekrutmen memiliki manfaatnya. Itu adalah cara terbaik bagi orang yang terperosok dalam kemiskinan untuk menjadi kaya dengan melakukan perbuatan baik, dan pelayanan di ketentaraan adalah jalan pintas tercepat untuk naik pangkat sosial. Karena itu, ada beberapa anak muda yang percaya bahwa tubuh mereka cukup kuat, dan cukup berani untuk maju untuk bergabung dengan tentara. Legiun Cadangan ke-6 ditempatkan di sisi barat Imperial Radiant City. Tempat mereka merekrut prajurit baru menghadap gerbang Imperial Radiant City, dan semua orang yang bergerak masuk atau keluar kota dapat dengan jelas melihat stan Legiun. Tanda pisah. Pada saat ini, beberapa veteran terus-menerus berteriak kepada anak-anak muda yang berjalan di sepanjang jalan. Legiun Cadangan ke-6 sedang merekrut tentara. Anda akan diberikan kompensasi dan gaji yang besar. 4 koin jiwa perak diberikan setiap bulan sebagai bayaran prajurit, dan kami tidak akan pernah menurunkan jumlah itu. Anda akan mendapatkan 3 kali sehari, dan 2 kali makan dijamin mengandung daging. Seragam dan senjata akan diberikan segera setelah Anda lulus audit. Menjadi seorang prajurit adalah usaha yang mulia. Anda akan melindungi kekaisaran. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Legiun Cadangan ke-6. Petik 2. Kata-kata veteran ini efektif, sampai batas tertentu. Banyak anak muda yang bersedia mendaftar berasal dari keluarga miskin, dan gaji dan makanan seorang prajurit adalah yang paling mereka harapkan. Begitu mereka mendaftar, mereka akan diberi gaji sebulan, dan jumlah ini cukup untuk mengubah hidup keluarga mereka selama beberapa waktu. Antrian panjang terbentang di depan bilik rekrutmen. Ada 20 beberapa pria muda dan bugar yang berusaha mendaftar di ketentaraan. Pengaturan bilik rekrutmen sederhana. 2 veteran duduk di belakang meja panjang, bersama dengan seorang pria paruhbaya yang tampak seperti seorang perwira. Namun, semua orang bisa tahu dari seragamnya bahwa peringkatnya tidak setinggi itu, bahkan jika dia seorang perwira. Nama: Ge Dazuang. Usia: 23. Tolong tunjukkan pada saya dokumen identitas Anda, kata petugas itu kepada pemuda di depannya. Pemuda itu buru-buru melewati sebuah buku kecil. Di Star Luo Empire, setiap orang memiliki dokumen identifikasi yang ditugaskan oleh militer, dan ada tanda air sederhana bersama dengan segel yang unik untuk kota tempat lahirnya setiap warga negara. Memalsukan dan mereplikasi dokumen semacam itu relatif rumit. Lebih lanjut, militer dapat melakukan penyelidikan dengan menggunakan dokumen identifikasi ini ketika benar-benar diperlukan. Pergi ke sana. Temukan berat batu yang bisa Anda angkat untuk kami lihat. Petugas itu menunjuk ke tumpukan batu di dekatnya. Ada sekitar selusin dari mereka. Berat terbesar adalah seukuran batu kilangan, sedangkan yang terkecil adalah setidaknya 20 kg. Penilaian rekrutmen sangat sederhana. Tentara baru dinilai kekuatannya, dan mereka harus melalui kamp pelatihan. Prajurit baru yang tidak menjalani setidaknya 1 tahun pelatihan tidak diizinkan masuk ke medan perang kecuali mereka menunjukkan kecakapan luar biasa. Iya, Ge Dazuang mengakui dengan keras dan buru-buru berlari ke tumpukan bobot batu. Dia menimbang beberapa bobot yang berbeda sebelum menemukan yang relatif besar, melenturkan tangannya, dan mengangkatnya. Naik. Ge Dazuang berseru saat dia perlahan-lahan mengangkat beban ke udara. Wajahnya memerah, dan sepertinya dia berusaha keras, tapi dia berhasil mengangkat kunci batu di atas kepalanya pada akhirnya. Pengukuran ini dianggap selesai setelah rekrutmen mengangkat beban di atas kepalanya. Ya, tidak buruk. Kamu cukup kuat. Anda telah lulus, bekerja keras di masa depan. Legiun Cadangan ke-6 adalah tempat talenta diproduksi. Jika Anda cukup beruntung untuk pergi ke garis depan, Anda bahkan mungkin bisa mencapai prestasi militer yang mulia.
Petugas mengambil kartu kayu yang bertuliskan "privat" dari meja dan menyerahkannya kepada Geda Zuang ketika dia selesai berbicara. Geda Zuang buru-buru mengucapkan terima kasih kepada petugas itu dengan senyum di wajahnya. Dia bisa menebus gaji tentara selama 1 bulan dari Quartermaster dengan kartu kayu ini, sebelum dia diberi seragam dan senjata. Sebagian besar pemuda yang datang sesudahnya lulus penilaian. Hanya seorang pemuda yang sangat kurus bahkan tidak bisa mengangkat beban paling ringan, dan ditolak. Lanjut, petugas itu tampak sedikit mengantuk ketika dia bersandar di kursinya dan berteriak dengan malas. Seorang pemuda jangkung dan kurus berjalan di depannya dan mengeluarkan dokumen identitasnya. Petugas itu bisa mengatakan bahwa pemuda ini cukup pintar dan pintar. Dia mengambil dokumen pemuda ini dan berkata, "Tang Dong, dari kota Four Leaves. Terlahir dalam keluarga petani. Berapa usiamu?" Tang Dong tampak agak tidak jelas. Dia menunduk dan berkata, "Tuan, saya berusia 19 tahun." Petugas itu senang dipanggil sebagai Tuan. Dia berkata kepada Tang Dong, "Pergi dan angkat berat batu." Iya. Tang Dong berjalan ke tumpukan kunci batu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke berat batu yang kira-kira sebesar batu kilangan, beratnya hampir 100 kilo. Tang Dong mencengkeram berat batu dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan di kakinya saat dia tiba-tiba mengangkat beban ke udara. Dia bergoyang sedikit sebelum mengayunkan beban dan mengangkatnya di atas kepalanya. Petugas itu terkejut. Tang Dong meletakkan berat batu itu kembali ke tanah. Wajahnya tampak agak memerah, mungkin karena kekuatan yang baru saja dia perlihatkan. "Tidak buruk, tidak buruk. Anda tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi Anda cukup kuat. Bahkan saya tidak bisa mengangkat beban terbesar. Anda memiliki masa depan. Anda telah lulus. Ayo, ambil ini." Dia mengambil kartu emas dari tumpukan kecil mereka di atas meja, dan memberikannya kepada Tang Dong. Kartu emas ini memiliki Private First Class yang terukir di permukaannya. Dalam pasukan Star Luo Empire, prajurit memiliki peringkat terendah, diikuti oleh kelas 1 pribadi. Itu adalah kesenjangan yang jelas dan penting antara peringkat terendah dan terendah kedua. Privat kelas 1 diperlakukan jauh lebih baik daripada privat normal. Mereka diberi seragam normal, dan dilengkapi dengan baju besi kulit sederhana dan tombak. Mereka diberi 6 koin jiwa perak setiap bulan, sementara prajurit hanya diberi 4 koin. Prajurit hanya diberi seragam kain dan pisau sederhana. "Terima kasih, Tuan," jawab Tang Dong dengan penuh terima kasih, mengambil kartu emas dan melanjutkan ke barak. Tang Dong melihat sebuah papan bertuliskan Quartermaster tertempel di tanah begitu dia berjalan ke barak, dan ada juga panah yang menunjuk ke arah tertentu. Tang Dong berhenti di jalurnya, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya sebelum dia melangkah ke arah panah menunjuk. "Tang Dong, Tang, dari Tang Sekte, dan Dong, dari Wang Donger. Bukankah pemuda yang tampaknya jujur dan sederhana ini Huo Yuhao, yang baru saja meninggalkan Clear Sky Sect dan baru saja memberikan penghormatan kepada ibunya?" Ya, barak Star Luo Empire adalah tujuannya. Dia telah membuat keputusan ini sejak lama di dalam hatinya, dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri, seperti yang dilakukan White Tiger Duke bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit, dan mencapai peringkat tinggi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Duke Harimau Putih. Dia ingin berdiri di depan Duke Harimau Putih dengan benar suatu hari, dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencapai peringkat yang bahkan lebih tinggi daripada peringkat Duke Harimau Putih. Dia akan mengungkapkan identitasnya ketika itu terjadi, dan dia akan menggunakan statusnya sendiri dalam kerajaan Star Luo untuk membersihkan nama ibunya, dan membalaskan dendamnya. Dia tidak peduli tentang kekuasaan dan otoritas. Namun, dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat dia secara individual, yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya sendiri adalah membunuh seseorang jika dia ingin membalas dendam ibunya. Bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin menggunakan prestasinya sendiri untuk kekaisaran untuk membersihkan nama ibunya dan mencari keadilan untuknya. Dia ingin ibunya merasa bangga karena dirinya, sehingga dia berhak disebut istri Adipati Macan Putih. Huo Yuhao tidak mau mengambil jalan pintas.
Reputasinya mulai menonjol di benua Eropa, dan selama dia mau, bukan tidak mungkin baginya untuk secara langsung menjadi perwira tinggi di militer Star Luo Empire. Namun, bukan itu yang dia inginkan, dia ingin mengambil jalan yang sama seperti yang dilakukan White Tiger Duke. Kerajaan Bintang Luo adalah negaranya, dan meskipun kerajaan ini tidak pernah memberinya apapun, tempat ini adalah rumah leluhurnya. Dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk naik melalui pangkat. Setelah semua, dia adalah guru pagoda roh pagoda yang terhormat, dan juga anggota seumur hidup, dan dia menikmati status substansial di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika dia muncul di kerajaan Star Luo dengan identitasnya sendiri, dia bahkan dapat mempengaruhi situasi keseluruhan 3 kekaisaran asli benua Dou Luo, bahkan jika itu terdengar seperti gagasan yang dibuat-buat. Kekuatan pribadi Huo Yuhao tidak seberapa bagi ketiga kekaisaran. Namun, kekuatan yang dia wakili terlalu kuat. Oleh karena itu, ketika dia pergi ke budidaya pintu tertutup, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan identitas yang sama sekali baru untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi, Tang Dong lahir. Quartermaster itu gemuk, dan Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa dia punya cukup banyak makanan setiap hari. Pria itu sedikit terkejut ketika dia melihat kartu privat first class Huo Yuhao, tapi dia masih memberi Huo Yuhao peralatan dan kompensasi yang harus diterima oleh kelas privat, dan menyuruh Huo Yuhao untuk melapor ke lapangan latihan militer di sisi kiri barak tentara. Kekaisaran Luo bintang kaya, dan orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah kelas di atas sisanya dari peralatan yang mereka berikan kepada prajurit mereka. Armor kulit terbuat dari kulit sapi yang dirawat. Meskipun baju besi kulit ini hanya bisa melindungi tubuh seseorang, itu sudah cukup untuk memberi prajurit rasa aman setelah mengenakannya. Tombak itu panjangnya sekitar 12 kaki, dan terbuat dari kayu putih yang sangat fleksibel. Ujung baja tombak itu panjangnya setengah meter, dan berkilau dengan cahaya dingin, tanpa 1 inci karat. Tentara diberi 2 seragam, yang terbuat dari kanvas yang layak. Seragamnya sangat sulit, dan meskipun mengenakannya tidak terlalu nyaman, seragam itu jelas tahan lama, dan tahan terhadap keausan. Huo Yuhao berganti ke seragamnya dan baju besinya di tempat, meraih seragam lainnya dengan tangan kiri dan tombaknya dengan tangan kanan sebelum ia berlari menuju tempat latihan di sisi kiri kamp militer. Tempat latihan sangat luas, Huo Yuhao hampir tidak bisa melihat akhirnya. Ada palankes yang bekerja keras di tempat latihan, dan kompi-kompi kavaleri berkuda di kiri dan kanan. Tentara pasukan cadangan ke-6 jelas berlatih keras. Sistem militer Kekaisaran Bintang Luo diatur dalam urutan naik, tim kecil, tim menengah, tim besar, batalion, divisi, dan legiun. Sebuah tim kecil memiliki 10 orang. Sebuah tim menengah terdiri dari 5 tim kecil, dengan total 50 orang. Sebuah tim besar terdiri dari 3 tim menengah, dengan total 150 orang, sementara satu batalion berisi 3 tim besar, dengan total 450 orang. Satu divisi terdiri dari 3 batalion, dengan total 1.350 orang, sementara pasukan reguler terdiri dari 6 divisi, 7.210 tentara. Menambahkan unit transportasi dan unit logistik, serta unit tambahan lainnya, sebuah legiun berisi sekitar 10.000 orang secara total. Cadangannya sedikit berbeda. Setiap pasukan cadangan terdiri dari 9 divisi tentara, dan di samping unit tambahan lainnya, pasukan cadangan memiliki sekitar 15.000 orang. Huo Yuhao dengan cepat menemukan titik perakitan untuk tentara baru, karena tentara veteran yang sedang menjalani pelatihan di sini dalam formasi yang ketat, dan tampaknya sangat mengintimidasi. Di sisi lain, beberapa ratus tentara baru berkumpul tidak jauh dari tempat dia berada, dan mereka tampak jauh lebih santai dan longgar dibandingkan. Mereka tidak berdiri dengan benar, postur tubuh mereka longgar dan tidak disiplin, dan bahkan ada orang-orang yang bermalas-malasan di belakang, atau duduk di tanah. Huo Yuhao bergegas berlari begitu dia menemukan grup ini. Ada 3 orang berdiri di depan prajurit baru itu, yang tampak seperti perwira. Petugas yang membedakan sangat sederhana, mereka yang mengenakan baju besi emas pastilah petugas, dan setidaknya pemimpin tim menengah. Tentara seperti Huo Yuhao, yang juga mengenakan pelindung kulit kelas 1, biasanya akan menjadi pemimpin tim kecil.
Pemimpin tim sedang mengenakan baju zirah chainmail, dan hanya pemimpin tim besar atau perwira yang peringkatnya lebih tinggi dari pemimpin tim besar yang bisa memakai baju besi pelat. Petugas seperti komandan batalion, komandan divisi, dan komandan legiun mengenakan baju besi yang terbuat dari bahan yang berbeda. Mereka dibedakan satu sama lain dengan tanda-tanda khusus, seperti warna bulu-bulu pada helm mereka, atau warna jubah mereka, peralatan pengawal mereka, Pengawal Marsal Angkatan Darat Bidang Barat, Duke Harimau Putih Dai Hao, semuanya telah mengenakan baju zirah chainmail. Ini berarti bahwa mereka semua setidaknya adalah pemimpin tim menengah. Rekrut Tang Dong, lapor. Huo Yuhao berjalan dengan cepat di depan ketiga petugas itu. Dia tidak tahu hormat militer, tetapi dia tahu bagaimana berdiri dengan perhatian. Ketiga petugas mengenakan baju zirah chainmail. Ketika mereka melihat baju kulit di tubuh Huo Yuhao, wajah mereka menunjukkan kejutan. Petugas yang berdiri di tengah memiliki tubuh yang kuat dan berotot, dan tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia berkata, kamu harus menjadi orang yang menjadi kelas 1 pribadi. Sepertinya fisikmu tidak buruk. Namamu Tang Dong, kan? Kemari. Dia melambai pada Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan tiga petugas. Kesadaran Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari ketiga petugas ini. Para perwira biasanya dipromosikan karena dua alasan berbeda. Yang pertama adalah promosi dari akumulasi pangkat militer, sedangkan yang kedua adalah promosi dari peningkatan kekuatan tempur. Namun, petugas yang naik pangkat karena kekuatan tempur mereka biasanya tidak menjadi komandan. Prajurit normal juga memiliki peluang untuk menjadi perwira tinggi, dan harus mengumpulkan pangkat militer. Namun, kenaikan mereka melalui jajaran jauh lebih menantang dibandingkan dengan para master jiwa. Pada akhirnya, seorang guru jiwa dianggap sebagai profesi paling agung dan kuat di benua Douluo. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan orang normal, dia hampir pasti akan dikalahkan dan dibunuh oleh seorang guru jiwa jika dia bertarung sendirian di medan perang. Petugas mengamati Huo Yuhao selama beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan dari penampilan Huo Yuhao bagaimana dia berbeda dari orang normal. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tang Dong, bagaimana Anda menjadi kelas 1 pribadi? Huo Yuhao tersenyum sederhana dan jujur dan berkata, Tuan, saya cukup kuat, dan petugas perekrutan membiarkan saya menjadi kelas 1 swasta karena itu. Kamu kuat, ayo, mari kita coba. Dia menjangkau Huo Yuhao dengan tangan kanannya saat berbicara. Huo Yuhao memindahkan tombaknya ke tangan kirinya dan mengenakan seragamnya di lengan kirinya sehingga ia bisa membebaskan tangan kanannya. Tangan kanan Huo Yuhao mencengkeram tangan kanan petugas, dan telapak tangan petugas langsung berkontraksi sebagai gelombang kekuatan yang dianggap cukup kuat bagi orang normal yang menekan tangan kanan Huo Yuhao. Tapi bagaimana kekuatan kecil ini bisa berarti bagi Huo Yuhao? Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa apapun, fisiknya sudah jauh lebih kuat daripada orang normal. Huo Yuhao tidak mendorong balik. Sebagai gantinya, ia membiarkan petugas itu memutar dan mencengkeram sebanyak dan bagaimanapun yang diinginkannya. Petugas itu merasa seolah-olah telapak tangan Huo Yuhao terbuat dari baja, dan dia tidak bisa membuat Huo Yuhao bergerak sedikit pun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Sangat kuat. Petugas ini tidak melanjutkan kontes. Para perwira berpangkat rendah ini semuanya adalah veteran di ketentaraan, dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang yang direkrut. Dia menguji Huo Yuhao sejenak sebelum dia melepaskan cengkeramannya, dan memberi isyarat pada rekrutan di depannya. Bergabunglah dengan formasi. Ya Pak, Huo Yuhao mengakui ketika dia berbalik dan berlari ke barisan rekrutan. Sebagian besar rekrutan ini memiliki wajah penasaran dan novel. Semua orang menyaksikan prajurit-prajurit lain berlatih tidak jauh dari tempat mereka berada. Beberapa dari mereka menggosok kepalan tangan mereka, dan ada yang malas dan menganggur sehingga mereka berbaring di posisi yang berbeda. Semua orang berada di posisi yang berbeda. Namun, petugas tidak mengatakan apapun untuk membatasi mereka. Mereka hanya berdiri di depan semua orang dan berbicara dengan lembut, mengobrol di antara mereka sendiri. Perilaku mereka bisa membingungkan orang lain,
Tetapi bagaimana mereka bisa membingungkan mata Asura Huo Yuhao, yang kekuatan spiritualnya sudah ada di dunia material beton. Huo Yuhao memberi sedikit perhatian lebih, dan menemukan bahwa meskipun ketiga perwira ini sepertinya tidak peduli tentang rekrutmen itu, tetapi pada kenyataannya, perhatian mereka memang terfokus pada rekrutmen, dan mata mereka menjadi tajam dan fokus dari waktu ke waktu saat mereka mengamati mereka. Tentu saja, Huo Yuhao tidak mengingatkan rekrutan di belakangnya. Sebagai gantinya, dia berdiri lurus di dekat tepi formasi, dan tidak bergerak 1 inci pun saat dia menunggu dengan tenang. Tentara baru terus mengalir dan menambahkan diri ke dalam formasi, dan kelompok rekrut ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Jumlah mereka sekitar 500 ketika siang tiba. Salah satu dari 3 petugas tiba-tiba berbalik dan berlari. Tidak butuh waktu lama sebelum petugas lain yang mengenakan baju besi pelat baja perak yang berkilau dikawal kembali oleh petugas yang berlari kecil di depan orang-orang yang direkrut ini. Aura perwira baru ini sangat berbeda. Dia tinggi, dan wajahnya yang persegi panjang memiliki sedikit keagungan dan martabat. Orang-orang ini sudah lama berdiri di sana, dan mereka sudah berkeliaran ke segala arah, tetapi mereka sedikit membaik sekarang. Bahkan mereka bisa tahu bahwa perwira baru ini cukup tinggi. Petugas menempatkan dirinya di depan 500 orang yang direkrut itu. Petugas dalam baju sirah chainmail yang baru saja bergulat dengan Huo Yuhao tiba-tiba berteriak di atas suaranya, "Pasukan, perhatian!" Dia sangat keras, dan suaranya terdengar seperti bergemuruh-bergemuruh. Banyak rekrutan dikejutkan oleh suaranya dan menggigil sebagai respons. Semua orang benar-benar tenang dalam beberapa saat. Perwira yang memakai baju besi menyurvei calon anggota saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Dengarkan. Dari saat Anda mendaftar ke Legiun Cadangan ke-6, Anda telah menjadi salah satu dari prajurit agung bintang Luo Empire. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan seorang prajurit yang gagal mengikuti aturan ini akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Saya Zhuang Tian, pemimpin tim besar dari tim besar kedua dari Batalion ketiga dari Divisi ke-7 Cadangan ke-6 Legion. Anda yang direkrut akan berada di bawah biaya saya selama 3 bulan ke depan. Sekarang, ranjang Anda akan ditetapkan, dan tugas Anda didelegasikan. Pasukan yang bertarung akan berdiri di sebelah kiriku setelah ini, dan prajurit tambahan akan berdiri di sebelah kananku." Petik 2. Pidato ini terdengar sangat sederhana, tetapi memancarkan keteguhan. Anggota tim besar ini adalah seorang prajurit yang telah berada di medan perang dan melihat darah sebelumnya. Aura galaknya langsung mengirim merinding duri rekrut. Petugas ini melambaikan tangannya, dan petugas dengan baju sirah chainmail segera mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengeluarkan daftar nama dari suatu tempat dan mengangkat suaranya saat dia membaca, "Tang Dong, prajurit yang bertarung. Bertanggung jawab atas tempat tidur untuk tim besar." Petik 2. Huo Yuhao tidak mengharapkan namanya dipanggil terlebih dahulu, tetapi reaksinya cepat, dan dia langsung berlari ke sisi kiri pemimpin tim besar itu dan berdiri dengan perhatian. Dia berdiri tegak dan tidak menggerakkan otot, seperti yang telah dilakukannya, tetapi ekspresinya agak bodoh dan naif dari awal hingga akhir. Nama-nama dipanggil satu demi satu, dan semakin banyak orang dengan cepat berdiri di belakang Huo Yuhao. Namun, beberapa tentara muncul di sisi lain, dan rekrutan yang ditugaskan di sana memiliki wajah hitam. Tentara bantu dan prajurit yang bertempur memiliki status yang sangat berbeda di militer. Dalam keadaan normal, hanya prajurit yang bertarung yang dapat mengumpulkan cukup jasa militer untuk dipromosikan, sementara prajurit pembantu akan memiliki peluang jauh lebih sedikit. Banyak prajurit pembantu tampaknya sangat tidak yakin, tetapi mereka tidak berani memprotes karena mereka diintimidasi oleh kekuatan pemimpin tim besar itu. Mereka hanya bergumam pelan. Petugas itu membutuhkan lebih dari 1 jam untuk membaca daftar 500 orang. Huo Yuhao telah menghitung diam-diam sepanjang waktu. Pada akhirnya, 200 prajurit ditugaskan untuk menjadi prajurit pembantu, sementara 300 tentara terpilih sebagai prajurit tempur. Pemimpin tim besar perlahan berbalik setelah rekrutmen terakhir bergabung dengan garis yang seharusnya. Dia berbalik ke arah kelompok prajurit pembantu saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kalian adalah prajurit pembantu?
Anda telah dipilih setelah penilaian terintegrasi. Semua orang telah dipantau dan diamati sejak Anda bergabung, dan setiap kata dan setiap gerakan yang Anda buat, bersama dengan tubuh Anda, semuanya adalah bagian dari kriteria ini. Pada akhirnya, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit tempur. Sekarang, kamu memiliki dua pilihan. 1. Tetap sebagai prajurit tambahan. Prajurit pelengkap akan menerima bayaran yang sama dengan prajurit biasa, tetapi akan sulit bagi kalian untuk mendapatkan promosi. Kedua, Anda dapat mengembalikan semua yang telah Anda klaim dari Quartermaster dan meninggalkan camp. Tetapi Anda harus ingat, begitu Anda meninggalkan camp, nama Anda akan dicatat, dan tentara tidak akan pernah menerima Anda lagi. Jika Anda tetap sebagai prajurit tambahan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit yang bertarung jika kinerja Anda luar biasa. Untuk saat ini, Anda akan diberikan waktu 10 menit untuk dipertimbangkan. Saya ingin jawaban dari semua orang setelah 10 menit. Petik 2. Zhuang Tian berbalik ke arah 300 prajurit yang bertempur setelah ia berpidato di hadapan pasukan tambahan. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, "Rekrut. Jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir hanya karena kalian telah terpilih sebagai prajurit tempur. Izinkan saya memberitahu Anda, dalam pelatihan dasar militer yang akan Anda terima dalam 3 bulan berikutnya, Anda akan dihilangkan dan diturunkan ke tentara tambahan jika Anda tidak lulus. Hanya mereka yang lulus pelatihan ini dengan warna terbang yang bisa menjadi prajurit tempur. Jangan berpikir bahwa aku bersikap kasar, saya berusaha untuk bertanggung jawab atas Anda dan keluarga Anda. Hanya prajurit yang paling menonjol yang layak melangkah ke medan perang. Jika tidak, Anda hanya akan menuju kematian Anda. Dalam hal ini, lebih baik bagi Anda untuk tetap berada di garis belakang atau kembali ke rumah untuk bertani. Anda dapat kembali ke ranjang masing-masing yang baru saja kami tetapkan untuk mengurus segala pengaturan di sana, dan Anda mungkin makan siang. Berkumpul di sini dalam 2 jam.